sebenarnya Gibran ini kan juga tidak diterima sepenuhnya oleh orang-orang di sekitarnya Prabowo gitu. Ya, Gusen juga tahu lah informasinya. Kali ini gue normatif aja ya. Nggak bisa. Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fuku Fafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang Iya, Betul, Bram. Gimana, Bram? terbagi dua kelompok itu. Nah, gimana Cak? Dua kelompok ini adalah kelompok yang mengampuni masa lalu dan kelompok yang mempermasalahkan masa lalu. Ini saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Sebelum saya undang ke sini, sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya dinyatakan sanggup. Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk soal nomenklatur kabinet maupun orang-orang yang mengisi di kabinetnya Prabowo nanti. Dulu kan sempat dibahas juga ya bahwa nanti di pemerintahan selanjutnya itu ada istilah jatah menteri jalur wapres. Iya. Nah, tapi belakangan udah nggak ada lagi tuh jatah menteri jalur wapres. Yang ada wamen. Dan jumlahnya pun semakin sedikit. Dulu kan ada yang bilang 3 menteri, 4 menteri begitu kan. Sekarang semakin sedikit. Nah, di wamennya ini masih ada perebutan nih. Wamen basah yang akan diganti jadi apa namanya badan gitu ya. Mengincar Maksudnya Women BUMN. BUMN. Tapi kan bertampurnya di situ tuh. Dulu jatahnya orangnya Gibran itu wamen BUMN. Nah, di situ. Tapi sekarang lagi dikotak-katik supaya orang Gibran nggak masuk di situ. Ini lu dapat informasi dari siapa? Dari orang-orang yang tahu menyusun kabinet itulah, dan tahu ada konflik antara Prabowo dan Gibran ini soal Fuku Fafa. Gibran tak dilibatkan dalam pemanggilan calon menteri. Rohut Sitompul membuktikan kejamnya penghinaan Fuku Fafa kepada Prabowo. Politikus PDIP Rohut Sitompul memberikan komentarnya terkait penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Dikatakan Rohut, proses penyusunan kabinet setelah berlangsung di kediaman Prabowo Subianto. Kabinet Prabowo tanpa Gibran lagi berjalan penyusunannya di kediaman Pak Prabowo Subianto, Presiden ke-8, ujar Rohut dalam keterangannya. Membuktikan kejamnya penghinaan Fuku Fafa bagi 08 atau Prabowo tugasnya. Rohut menekankan pentingnya rasa kemanusiaan dan menyampaikan selamat atas penyusunan kabinet baru yang disebutnya sebagai langkah menuju Indonesia Raya. Harus kita ingat sebagai rakyat Indonesia, itulah manusia normal dan sehat yang punya hati dan perasaan. Selama atas penyusunan kabinetnya menuju Indonesia Raya, tandasnya. Sebelumnya diketahui, Prabowo telah memanggil puluhan orang yang diduga kuat menjadi kandidat calon menterinya untuk periode 2024-2029. Berikut sejumlah calon menteri yang datang ke rumah Prabowo. 1. Prasetyo Hadi, Ketua DPP Partai Gerindra. Sugiono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Widianti Putri Wardana, pengusaha. Natalius Pigai, pegiat HAM. Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN. Fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Nusron Wahid, politikus Golkar. Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU. Mawara Sirait, politikus Partai Gerindra. Abdul Hadi Karding, politikus PKB. Wihaji, Wakil Ketua Umum Golkar. Teuku Rifki Harsa, Sekjen Partai Demokrat. Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Arifatul Hoiri Fauzi,
Muslimat NU, Tito Karnavian mantan Kapolri, Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN, Satrio Sumantri Brojonegoro akademisi, Yasirli akademisi, Yusril Isa Mahendra pakar hukum tata negara, Bahlil Lahadalia Ketua Umum Partai Golkar, Abdul Mokti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB, Wakapolri Agus Adrianto, Raja Juliantoni, Agus Gumewang, Pratikno Ripka Haluk, Iftitah Sulaiman, Maman Abdurrahman, Prof. Rahmat Pambudi, Budi Santoso Sekjen Mendak, Trenggono, Raden Dodi Priyono, Hanif Faisal, Norofik, Dirjen KLHK, Sultan Bahtiar, Najamuddin, Nazaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal, Andi Amran Sulaiman, Mentan era Jokowi atau sekarang, seperti dikutip dari Fajar. Presiden Joko Widodo alias Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Presiden Joko Widodo di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Sulu, Jawa Tengah. Pertemuan berlangsung tertutup. Dalam momen ini, Prabowo dan Gibran terlihat makin kompak. Sebelum melakukan pertemuan, Gibran menjemput Prabowo di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Selanjutnya mereka menumpangi mobil menuju yang sama, menuju rumah Jokowi. Gibran tak dilibatkan dalam pemanggilan calon menteri. Rohut Sitompul membuktikan kejamnya penghinaan Fufu Fafa kepada Prabowo. Politikus PDIP Rohut Sitompul memberikan komentarnya terkait penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Dikatakan Rohut, proses penyusunan kabinet setelah berlangsung di kediaman Prabowo Subianto. Kabinet Prabowo tanpa Gibran lagi berjalan penyusunannya di kediaman Pak Prabowo Subianto, Presiden ke-8, ujar Ruhut dalam keterangannya. Membuktikan kejamnya penghinaan Fufu Fafa bagi 08 atau Prabowo tugasnya. Ruhut menekankan pentingnya rasa kemanusiaan dan menyampaikan selamat atas penyusunan kabinet baru yang disebutnya sebagai langkah menuju Indonesia Raya. Harus kita ingat sebagai rakyat Indonesia, itulah manusia normal dan sehat yang punya hati dan perasaan. Selama atas penyusunan kabinetnya menuju Indonesia Raya, tandasnya. Sebelumnya diketahui, Prabowo telah memanggil puluhan orang yang diduga kuat menjadi kandidat calon menterinya untuk periode 2024-2029. Berikut sejumlah calon menteri yang datang ke rumah Prabowo. 1. Prasetyo Hadi, Ketua DPP Partai Gerindra.